Bismillah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu hanya satu, yaitu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, diajarkan oleh Rasul kepada para sahabatnya, diwariskan oleh para sahabat kepada para tabi'in, dilanjutkan kepada para tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Itulah Islam, hanya satu. Jadi jangan sampai kita mengkotak-kotakan Islam. Ini Salafi, ini Muhammadiyah, ini NU, ini Persis, ini Jamaah Tabligh. Jangan. Selama itu terjadi pada diri kita, maka selama itu pula kita tidak akan pernah menemukan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati. Karena kita mengukur kebenaran itu bukan berdasarkan dalil, fakta, realita, dan data. Kita mengukur kebenaran itu berdasarkan kelompok. Sehingga apa yang datang dari kelompok kita, meskipun itu salah, meskipun dalilnya lemah, kita akan ambil sebagai sebuah kebenaran. Akan tetapi jika keluar datang dari kelompok orang lain, meskipun dalilnya lebih sahih, lebih kuat, keterangannya lebih jelas, kita akan tolak dan kita anggap itu bukan kebenaran. Maka di situ kita terjebak dalam ta'assub madhabi, fanatik kelompok, fanatik golongan. Makanya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mewasiatkan jauh-jauh hari. Apa yang dikatakan oleh beliau? Beliau mengatakan kalamun nasi yukhad wa yutrak illa sahib hadal kubur. Perkataan manusia, kata Imam Malik, bisa diterima dan bisa ditolak kecuali pemilik kubur ini. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Beliau menunjuk kepada kuburan Nabi SAW. Apa artinya? Artinya adalah bahwa seluruh perkataan manusia, semua perkataan dan pendapat manusia ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah, kecuali apa yang datang dari Rasulullah SAW. Maka hendaknya pendapat seluruh manusia kita ukur standarnya dengan Rasulullah SAW, artinya dengan dalil. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan sampai kita ta'assub madhabi, fanatik kelompok. Jika itu terjadi pada diri kita, maka ada 3 konsekuensi buruk yang akan kita dapatkan. Minimal. Konsekuensi pertama ketika kita ta'assub madhab, fanatik kelompok, adalah terjatuhnya kita pada permusuhan, perselisihan, pertengkaran yang tidak akan pernah berhenti, tidak akan ada ujungnya. Dan itu pasti terjadi dan akan terjadi dan telah terjadi. Hari ini kita lihat di tubuh kaum muslimin antara kelompok satu dengan kelompok lainnya saling menyerang, saling baku hantam, saling menghujat, saling membenci, dan bahkan sampai terjadi pertengkaran fisik. Itu konsekuensi buruk yang pertama. Konsekuensi buruk yang kedua, ketika kita ta'assub fanatik terhadap kelompok golongan kita kepada madhab kita, adalah hilangnya objektivitas kita dalam menilai suatu kebenaran. Kebenaran tidak lagi diukur berdasarkan dalil, berdasarkan fakta, realita, dan data, ya. Tapi kebenaran diukur dari mana ia datang, sehingga kita tidak lagi objektif. Apa yang datang dari kelompok kita itulah yang benar, sementara dari kelompok orang lain itu sudah pasti salah. Itu yang kedua, kita akan kehilangan objektivitas dalam menilai suatu kebenaran, sehingga kebenaran tidak lagi menjadi sebuah kebenaran yang sejati, yang hakiki, akan tetapi kebenaran yang rapuh, kebenaran yang nisbi, kebenaran yang tanpa dasar. Konsekuensi buruk yang ketiga dari ta'assub madhab atau fanatik madhab adalah membunuh kecerdasan
kecerdasan akal pikiran kita. Karena kita sudah mengunci mati akal kita. Kita sudah mengunci, menutup pikiran kita dari berbagai pendapat yang ada di luar dari kelompok kita. Sehingga kita tidak mau lagi menganalisa, membandingkan antara pendapat kita dengan pendapat orang lain. Maka ketika pada saat kita tidak mau membandingkan, tidak mau menganalisa, maka disitulah kecerdasan kita akan hilang sehilang-hilangnya. Bukankah suatu kebaikan akan nampak kebaikannya manakala ada bandingan keburukannya? Bukankah suatu kebenaran akan nampak jelas nyata kebenarannya ketika ada pembandingnya berupa kesalahan? Dan seterusnya. Jadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mengkotak-kotakkan Islam dan jangan sampai kita ta'assub madhab. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Kata Allah, dan ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya akan mengikuti bapak-bapak kami, nenek moyang kami, kelompok kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun kata Allah, nenek moyang mereka, kelompok mereka tidak mengetahui ilmunya dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dihisab itu sendiri. Kita mempertanggungjawabkan apa yang kita yakini dan kita amalkan di akhirat nanti sendiri. Gak ada ceritanya tuh. Kalau kita terjatuh kepada kesalahan, kemudian di akhirat nanti kelompok kita akan menolong kita, gak ada ceritanya itu. Allah Ta'ala berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada bagi seseorang kecuali atas apa yang ia usahakan. Jadi hati-hati ya. Kelompok yang waktu di dunia kita fanatik berat kepada mereka, di akhirat nanti mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka nggak akan bisa menolong kita. Kita mempertanggungjawabkan diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita mau terjatuh dalam ta'assub madhab, fanatik kelompok yang itu akan merugikan diri kita sendiri.